Jumpa lagi dengan Bu Imas dalam PJJ Mata Pelajaran Matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Bu Imas untuk materi PJJ Matematika. Sebelumnya mari kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma walhaqni bis-sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum berlanjut ke materi matematika, masih ingat kalian SD King yang kemarin Bu Imas berikan? Masih ya? Yuk kita sama-sama peragakan. 3, 2, 1. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera. Cekrek cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi-tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat-lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10. Mari tepuk tangan. Hore! Bisa ya? Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang penjumlahan sederhana sampai dengan nilai 1000. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dengan bersusun panjang, bersusun pendek, begitu juga dengan pengurangan bersusun panjang dan bersusun pendek. Sekarang kita akan melakukan penjumlahan dengan cara mencongak, yaitu menghitung cepat ya. Nanti pada akhir-akhirnya juga kita akan kembali ke penjumlahan bersusun pendek. Perhatikan Bu Imas. Kalau mencongak itu adalah menghitung cepat tanpa kita mencoret-coret di buku. Tetapi yang bekerja adalah memori kita. Menghitung dengan memori ya. Kuncinya adalah penjumlahan untuk mencongak ini. Bu Imas akan mengenalkan satuan terlebih dahulu yang jumlahnya tidak lebih dari 10. Jumlahnya hanya berjumlah 9. Ya, Bu Imas akan memberikan contoh mencongak dengan satuan. Contoh misalnya 156 ditambah 3. Nah, yang kita lakukan adalah satuan dengan satuan terlebih dahulu. Bisa kita bikin seperti bagan seperti ini. Ya. Nah, ini bagannya. Ini satuan kita keluarkan dulu. Satuannya berapa? Satuannya 6, Bu. Nah, kemudian ini angka aslinya berapa nih? 156. Kita keluarkan satuannya nih 6. Ya, kita keluarkan satuannya 6. Kemudian setelah itu sisanya berapa ini? 15. 15 ini apa? Ratusan dan puluhan. Maka kita simpan di sini 150. Nah, satuannya 6. Di sini satuannya berapa? 3. Berarti kita keluarkan 3 ditambah 6. Berapa? 9. Nah, di sini kan ada 150. Tinggal kita gabung. 150 ditambah 9 sama dengan 159. Contoh kedua, misalnya ada soal 346 ditambah 2. Biar cepat bagaimana cara mencongkaknya? Kita bisa tulis dengan bagan dalam memori kita, dibayangkan. Kita keluarkan dulu soal aslinya berapa? 346. Nah, ini kan satuan. Satuannya berapa di sini? 6. Karena satuan 6-nya sudah kita keluarkan, maka tinggal 34. 34 ini nilainya 300-an dan 40-an. Maka kita tulis di sini
340. Sudah ketemu ya? Nah, sekarang satuannya 6, di sini satuannya 2. Maka kita keluarkan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, ini 300 tinggal digabung. 300 ditambah 340 ditambah 8 sama dengan 348. Jadi lihat satuannya, kita bayangkan ketiga 346 tambah 2. Oh, 6 tambah 2 8. Berarti kalau 6 tambah 2 8, tinggal nyisa 340, tinggal digabungkan 348. Paham ya? Nah, contoh soal kedua ratusan, misalnya 435 ditambah 30 sama dengan berapa? Kita bayangkan, oh 435, maka yang akan dijumlahkannya adalah puluhan dengan puluhan. Kita keluarkan puluhannya yang di 435. Berapa puluhannya nih ya? Puluhannya adalah 30. Kita keluarkan 30. Nah, kemudian karena ini sudah diambil 30, maka dia tinggal 4-nya 400-an, 5-nya 5 satuan. Kita keluarkan 405. Nah, kemudian karena ini satuannya sudah ketemu 30 dari 435, maka kita tambahkan dengan 30 yang ada pada soal. Jadi 30 ditambah 30 sama dengan 60. Nah, ini 405, kita tambahkan dengan 60. 405 ditambah 60 sama dengan berapa? 4, 6-nya jadi puluhan, 5-nya jadi satuan. Jadi 465. Paham ya? Lalu bagaimana menghitung ratusan, Bu? Dengan cara mencongak. Contoh misalnya 423 ditambah 200. Nah, sama dengan berapa? Seperti puluhan dan satuan, kita bayangkan, oh 423, kita kotakin boleh, kita lingkarin boleh. Karena di sininya 200 nih, karena yang di sini 200, maka kita mencari nilai dari 423-nya, nilainya ratusan. Berapa nilai ratusannya? Adalah 400. Nah, karena ini sudah diambil 400, dikeluarkan 400, maka sisanya berapa? 23. Nah, udah ketemu kan? Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan nih. 400 yang ini nih, 400. Nah, ditambah yang ini 200. Berapa jumlahnya? 600. Ditambah berapa ini? 23. 23-nya apa? Puluhan dan satuan. Maka di sini tulis 600 ditambah 23 sama dengan 623. Paham ya? Contoh berikutnya, misalnya 100. Dia habisin kayaknya belum turun. 134 ditambah 200. Berapa hasilnya? Kita bayangkan, keluarkan dulu 134-nya nih. 134 ya. Karena yang akan dijumlahkan ratusan, maka nilai ratusan dari 134 itu kita keluarkan. Berapa nilainya dari 134 ratusannya? Adalah 100. Nah, boleh kita lingkarin. Ini kita coret kalau udah keluar, ya. Nah, yang sisanya apa? Sisanya puluhannya berapa? 34. Nah, udah ketemu kan? Sekarang lakukan penjumlahannya. Ini 100 ditambah dengan ratusan. Ratusan berapa di sini? 200.
Jadi 100 ditambah 200 sama dengan 300. Nih. Nah, puluhannya berapa? 30. Jadi 300 ditambah puluhannya berapa? 34. Sama dengan berapa? Sama dengan 300-nya kita pindahkan ke depan. 3. Puluhannya berapa nih? 3. Satunya berapa? 4. Jadi hasilnya 134 ditambah 200, hasilnya 334. Ya, tadi kita belajar menjumlahkan dengan cara mencongak. Selain dengan cara mencongak, konsep yang pertama juga kita bisa menggunakan base 10 block, yaitu yang berbentuk blok yang jumlahnya 10 ya. Kemudian bisa juga kalau sekolah kita menggunakan stick es krim ya dengan 3 warna. Misalnya warna hijaunya ratusan, kuningnya puluhan, terus yang merahnya satuan. Itu bisa juga. Sekarang Ibu akan mengenalkan dengan blok ya, dengan blok atau yang kemarin Bu Ima sudah terangkan dengan ratusan. Misal ada contoh 134 ditambah 3. Berapa sih? Ingat, 100, maka kita gambar bloknya yang penuh ya, isinya itu kita ibaratkan ini isinya 100 nih, pokoknya kalau penuh ya ini 100, pokoknya ini 100. Kemudian ini kan 134. Kemudian puluhannya berapa? 3. Ingat, satu baris jumlahnya 10. Nah, berarti ada 3 kotak yang jumlahnya 10. Nah, ini kotak yang jumlahnya, anggaplah ini jumlahnya 10. Nah, ya. Nah, sedangkan 4-nya satuan, maka kita keluarkan dari sini ya, berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Ditambah 3. 3-nya apa ini? Oh, 3-nya satuan. Maka kita gambar di sini, keluarkan bloknya 3. 1, 2, 3. Kita tinggal apa? Kita tinggal jumlahkan. Nah, ini ratusannya berapa? 100. Ini puluhannya berapa? 3. Satuannya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi 134 ditambah 3 sama dengan 137. Paham ya? Oke, sekarang kita menjumlahkan puluhan dengan puluhan. 234 ditambah 21. Bagaimana cara menghitung menggunakan bloknya atau stick ya? Nah, ini kita tulis di sini. 234. Di sini ditambah 21. Ini simbolnya tambah ya. Nah, ratusannya 200. Ingat, bloknya itu kalau ratusan itu dia full ya. Maka kita buat saja di sini 2 kotaknya yang full ya. Yang full. Ini taruhlah ini 100. Terus tambah lagi di sini, misalnya ini full juga. Ditambah 100. Berarti ada 2 ya. 200 nih. Puluhannya ingat, satu baris itu kan nilainya 10. Berarti harus ada 3 balok yang keluar, yaitu 30 nih, jumlahnya 10 ya. Ini juga sama, satuannya berapa? 4. Maka kita keluarkan blok-blok yang kecil, 2, 3, 4. Sini 21. 21 berarti puluhan dan satuan, maka kita cari kolom puluhan. Puluhannya berapa? 20. Berarti kita gambar baloknya, jumlahnya ada 2 baris yang jumlahnya 10. Nah, ini satunya berapa? 1. Maka kita keluarkan kotak yang kecil yang berjumlah 1. Ya. Nah, jadi berapa? Tinggal kita turunkan. Ratusannya berapa? Oh, 1, 2. 2. Ini kan karena 0 ya. 2. Terus puluhan hitung ada berapa? Karena sebarisnya ada 10, maka kita hitung 10, 20, 30, 40, 50. Taruh 5 saja.
karena dia nanti posisi di tengah. Kalau tengah itu puluhan. Kita lihat kolom satuan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi hasilnya adalah 234 ditambah 21 adalah 255. Dan ini bisa juga menggunakan susun pendek seperti ini. 234 ditambah 21. Nah, satuannya dengan satuannya berapa? Satuannya 4, satuannya 1. 4 tambah 1, 5. Puluhannya berapa? 30 sama 20. 30 tambah 20 berapa? 50. Nah, ini duanya berapa? Ratusan. Karena di sini 0, maka tinggal kita turunkan 2. Jadi hasilnya 255. Paham ya? Sekarang melakukan penjumlahan dengan menggunakan Best-10 block dari 253 ditambah berapa? 324 sama dengan. Nah, ingat, kita kembali ke blok ya. Kita pindahkan dulu soalnya di sini 253, di sini 324. Karena ini ratusan, maka kita fokus ke ratusan. Ini berapa? 200. Maka kita membuat gambar blok yang penuh jumlahnya 100 sebanyak 2 blok ya. Nih. Contoh ini ibaratnya ini 100 ya, penuh 100. Nah, karena ada 2 katanya di sini. Berarti ini 200. Puluhannya berapa? Karena satu balok ini nilainya 10, maka dia ada 5 keluarkan, jangan digabung. Nah, ini taruh 10. Ini 2. Ini 3. Taruh 10 ya. Ini 4. Karena jumlahnya 5. Nah, ya. Satuannya berapa? Oh, satuannya 3. Maka kita ambil blok yang kecil terpisah sebanyak 3. Nah, ya. Sekarang 324. Bloknya ada berapa? Blok yang fullnya ratusan ada 3. Berarti kita gambar blok yang jumlah ratusannya ada 3. Nah, ya. Sini misalnya. Nah, kemudian puluhannya berapa? Ada 20. Berarti blok yang bernilai 10 itu ada 2. Satuannya berapa? 4. Maka kita ambil blok yang kecil-kecil sebanyak 4. 2, 3, 4. Udah kelihatan ya gambar bloknya ya. Nah, tinggal kita jumlahkan. Satuan dulu di belakang. Satuan dengan satuan. Satuannya berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka satuannya 7 blok. Puluhan ada berapa? Karena ini bernilai 10, satu blok kita hitung. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nah, ini ada berapa ratusannya? 1, 100, 200, 300, 400, 500. Jadi 253 ditambah 324 sama dengan 577. Bisa juga dengan susun pendeknya berbentuk seperti ini. 253 ditambah 324. Perhatikan. Ya. Satuan dengan satuan. 3 tambah 4 berapa? 7. 5 tambah 2 berapa? 7. 2 tambah 3 berapa? 5. Jadi hasilnya adalah 577. Paham ya anak-anak ya? Pasti dong ya. Ya, setelah ini Bu Imas akan memberikan soal kepada kalian.
Boleh nanti yang punya printan di rumah di print, yang tidak punya boleh manual tulis tangan ya.